Namaku Aira. Aku berusia 22 tahun ketika hidupku berubah menjadi neraka. Aku dipaksa menikahi pria tua kaya raya demi melunasi hutang keluargaku. Saat malam pertama, aku benar-benar hancur. Sebelum kita mulai, saya ingin mendoakan kalian semua agar selalu sehat dan sukses. Cerita ini bisa kalian nikmati kapan saja, bahkan sambil beraktivitas. Selamat mendengarkan. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan langkah ringan, tidak tahu bahwa semua yang aku miliki akan direnggut dariku dalam hitungan detik. Aku melangkah ke dalam rumah kecil kami di pinggiran kota. Lampu-lampu temaram dan suara ibu menangis terdengar dari ruang tamu. Dadaku mencelos. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Bu," panggilku, mendekati sosok wanita yang telah membesarkanku dengan penuh cinta. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ayah duduk di sofa, wajahnya penuh beban. Di hadapan mereka, ada seorang pria berbadan kekar dengan jas hitam rapi. Dia terlihat seperti seorang penagih hutang. Aku menelan ludah, jantungku berdebar. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibu hanya menatapku dengan mata penuh air mata. Aku melihat amplop besar di atas meja. Dan saat aku mendekat, aku melihat angka yang membuatku hampir pingsan. 5 miliar rupiah. "Apa ini?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. "Aira," suara ayah lirih. Lalu dia melanjutkan perkataannya. "Kita terlilit hutang besar. Perusahaan bangkrut. Semua uang kita hilang. Dan sekarang, mereka menuntut kita melunasi semuanya dalam waktu 1 minggu. Aku merasa kakiku melemas. 5 miliar? Dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu seminggu? Ada satu cara." Suara berat pria di sofa membuatku menoleh. Matanya tajam, penuh kesombongan. Lalu dia melanjutkan perkataannya. "Pak Indra bersedia menolong kalian. Dia akan melunasi semua hutang ini dengan satu syarat." Aku bisa merasakan hawa dingin menjalari tubuhku. "Syarat?" tanyaku dengan waspada. Pria itu tersenyum kecil. "Menikah dengannya." Darahku seolah berhenti mengalir. Aku dengan spontan memukul meja lalu berkata, "Apa kamu gila?" "Aira," ibuki dengan lantang memanggil namaku. Lalu ibu menggenggam tanganku erat dan berkata, "Tolong nak, ini satu-satunya cara kita bisa selamat. Jika kita tidak membayar dalam seminggu, mereka akan mengambil rumah kita. Mereka akan..." Aku mundur selangkah. Pandanganku beralih pada ayah yang tertunduk dalam keheningan. "Tidak," aku menggeleng, mundur selangkah lagi. "Tidak mungkin. Dia sudah tua, Bu. Pak Indra." Aku pernah melihatnya sekali di pesta ulang tahun salah satu temannya. Seorang pria berusia lebih dari 60 tahun, kaya raya, dan dikenal sebagai pria yang tidak pernah puas dengan satu wanita. "Aira, tolong." Suara ibu bergetar. "Ini satu-satunya cara. Jika tidak, kita semua akan hancur." Aku menggigit bibirku. Dada terasa sesak. Aku ingin menolak, ingin kabur sejauh mungkin. Tapi kemana? Ini keluargaku. Ini hidup mereka. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Suaraku gemetar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap bulan yang menggantung di langit. Aku harus memilih. Jika aku menolak, keluargaku akan kehilangan segalanya. Tapi jika aku menerima, aku harus mengorbankan seluruh hidupku untuk pria yang bahkan tidak aku cintai. Pagi harinya, aku menemukan ibu menangis di dapur. "Aku tidak ingin memaksamu, nak. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan rumah ini. Aku takut kehilangan segalanya." Kata-kata ibu menancap dalam di hatiku. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Akhirnya, dengan suara nyaris berbisik, aku berkata, "Aku akan menikah dengannya." Pernikahan itu berlangsung seminggu kemudian. Aku mengenakan gaun putih yang indah. Tapi di balik senyum palsu yang kupaksakan, hatiku hancur berkeping-keping. Pak Indra berdiri di sampingku dengan wajah penuh kemenangan. Pria itu memiliki senyum yang menyeramkan. Dan setiap kali dia menatapku,
Aku merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar emas. Saat kami mengucapkan janji pernikahan, aku merasa jiwaku pergi jauh dari tubuhku. Aku tidak bisa percaya ini terjadi. Bisikku pada diri sendiri. Setelah pesta pernikahan yang megah, aku dibawa ke rumah barunya. Sebuah mansion besar dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Tapi aku tidak peduli. Rumah itu seperti penjara bagi jiwaku. Dan malam pertama itu, aku menahan napas. Tubuhku gemetar saat pintu kamar terbuka. Pak Indra melangkah masuk dengan tatapan penuh gairah. Aku memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi, ini kenyataan. Dan aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan di dalamnya. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Gaun tidur sutra yang melekat di tubuhku terasa dingin, seolah mengingatkanku bahwa aku telah kehilangan segalanya. Aku telah menikah dengan seorang pria yang tidak kucintai, seorang pria yang bisa menjadi kakekku. Di belakangku, pantulan cermin menangkap bayangan Pak Indra yang berdiri di ambang pintu kamar. Dia mengamati setiap inci tubuhku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin lari, ingin bersembunyi, ingin menghilang. Tapi kemana? Aku telah menyerahkan diriku demi keluargaku. Aku tak punya jalan keluar. Sayang, suaranya berat, penuh kepuasan. Malam ini adalah malam kita. Aku sudah menunggumu begitu lama. Aku meremas kain gaunku, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Aku menunduk, menghindari tatapannya. Tapi aku bisa merasakan langkah kakinya mendekat. Aku gemetar saat dia menyentuh bahuku. Sentuhannya dingin, asing, dan membuatku ingin berteriak. Tuan, saya. Suaraku hampir tidak terdengar. Jemarinya menyusuri bahuku, turun ke lenganku. Kau milikku sekarang. Kau istriku, Aira. Tidak perlu takut. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas yang memburu. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Demi keluargaku. Saat dia mulai menarikku mendekat, aku menutup mata, berharap semuanya segera berakhir. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh lemas dan pikiran yang kosong. Aku merasa seperti boneka tak bernyawa. Aku memandangi kamar tidur yang luas dengan tirai sutra berwarna emas. Semuanya terlihat indah, tapi hatiku terasa hancur. Pak Indra masih tertidur di sebelahku, mendengkur pelan. Aku menyingkir dari tempat tidur perlahan-lahan, berusaha tidak membangunkannya. Aku ingin menjauh darinya secepat mungkin. Aku berlari ke kamar mandi dan menatap wajahku di cermin. Mataku sembab, kulitku pucat. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Air mata yang kutahan semalaman akhirnya jatuh. Aku menggigit bibir, menahan suara tangisku agar tidak terdengar. Aku harus menemukan jalan keluar dari neraka ini. Saat aku turun ke ruang makan, beberapa pelayan langsung menundukkan kepala dengan hormat. Makan pagi sudah siap, Nyonya, kata seorang wanita paruh baya dengan suara lembut. Aku mengangguk pelan dan duduk di kursi yang tersedia. Saat aku menyendokkan sup ke dalam mulutku, suara langkah kaki berat terdengar. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Pak Indra duduk di kursi utama dan tersenyum lebar. Selamat pagi, istriku yang cantik. Aku hanya menunduk, tidak ingin menjawab. Aku punya kejutan untukmu, katanya, sambil menyeruput kopinya. Hari ini kita akan pergi ke sebuah pesta bisnis. Aku ingin mengenalkanmu pada rekan-rekanku. Aku terdiam. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin diperlihatkan seperti sebuah trofi. Tapi aku tahu, menolak bukanlah pilihan. Pesta itu digelar di Hotel Bintang 5. Aku mengenakan gaun merah anggun yang membalut tubuhku dengan sempurna. Meski terlihat cantik dari luar, di dalam aku merasa seperti boneka yang dipajang. Saat aku melangkah masuk bersama Pak Indra, semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan iri dari wanita-wanita lain dan tatapan penuh kekaguman dari pria-pria di ruangan itu. Aku mendengar beberapa bisikan. Itu istri barunya? Dia masih sangat muda. Sepertinya dia hanya menikah karena uang. Aku menggigit bibir.
Mereka tidak salah. Aku menegakkan punggung dan berusaha tetap anggun, meskipun di dalam hati aku ingin melarikan diri. Pak Indra mengenalkanku pada berbagai orang, kebanyakan pria tua kaya raya seperti dirinya. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, berpura-pura tertarik pada percakapan mereka. Tapi di tengah keramaian, aku merasakan sebuah tatapan yang berbeda. Saat aku menoleh, aku melihat seorang pria muda berdiri di dekat bar. Dia tampan, dengan mata tajam yang penuh rasa ingin tahu. Dia berbeda dari semua pria di ruangan ini. Saat mata kami bertemu, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu siapa dia, tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa hidup. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku tidak bisa berhenti memikirkan pria di pesta tadi. Siapa dia? Kenapa tatapannya terasa begitu dalam? Aku menghela napas dan menatap keluar jendela. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk keluar. Tapi bagaimana? Pak Indra memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kendali penuh atas hidupku. Aku harus merencanakan sesuatu. Aku harus menemukan celah. Dan mungkin pria itu adalah jawabannya. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang semakin pucat. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas. Bukti dari malam-malam tanpa tidur yang penuh kecemasan. Sejak malam pesta itu, pikiranku terus dihantui oleh pria misterius dengan tatapan tajamnya. Adrian. Nama itu terus terngiang di kepalaku sejak dia memperkenalkan diri di taman kemarin. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku tidak bahagia? Apa dia hanya menebak atau apakah dia benar-benar mengetahui sesuatu? Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuatku tersentak. "Aira!" Suara Pak Indra terdengar dari balik pintu. Aku menahan napas, berusaha mengumpulkan keberanian sebelum membuka pintu. Begitu aku membukanya, aku langsung terkejut melihat ekspresi wajahnya yang penuh amarah. "Kau bicara dengan Adrian kemarin?" Tanyanya tajam. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana dia tahu? Aku mencoba menyangkal, tetapi tatapannya semakin tajam. "Aku tidak suka istriku berbicara dengan pria lain," katanya dengan suara dingin. "Ingat Aira, kau milikku, hanya milikku. Darahku terasa membeku. Aku harus keluar dari sini secepatnya." Malam harinya, aku berdiri di balkon kamar, menatap keluar. Hati kecilku berteriak, memintaku untuk melarikan diri. Tapi kemana? Bagaimana? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jika kau ingin bebas, temui aku di belakang rumah jam 2 pagi. Jangan sampai ketahuan." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu ini dari Adrian. Tapi, apakah aku bisa mempercayainya? Aku menggigit bibir, merasa ragu. Tapi ketika aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke kamarku, aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku mengendap-endap keluar dari kamar, memastikan tidak ada yang melihatku. Jantungku berdebar kencang saat aku mencapai pintu belakang. Ketika aku melangkah keluar, sosok Adrian sudah berdiri di sana, menatapku dengan tatapan serius. "Kau benar-benar datang," katanya pelan. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. "Aku akan membantumu keluar dari sini," lanjutnya. "Tapi kau harus percaya padaku." Aku menelan ludah. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara alarm berbunyi di seluruh rumah. Mereka tahu aku mencoba melarikan diri. Adrian langsung meraih tanganku. Lalu dia berteriak dan berkata, "Lari Aira, sekarang." Aku berlari sekuat tenaga, mengikuti langkah cepat Adrian yang menggenggam tanganku erat. Suara alarm masih bergema di seluruh rumah, menandakan bahwa Pak Indra telah menyadari rencana pelarianku. Jantungku berdetak kencang. Jika aku tertangkap sekarang, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Kita harus sampai ke gerbang sebelum orang-orangnya mengejar kita, ujar Adrian, napasnya terengah-engah. Kami hampir sampai di pintu belakang ketika suara teriakan terdengar. "Berhenti!" Aku menoleh
dan melihat beberapa pria berbadan besar berlari ke arah kami. Pengawal Pak Indra. Adrian menggertakkan giginya, lalu menarikku lebih cepat. "Ayo Aira." Tapi terlambat. Salah satu pria itu berhasil menangkap lenganku dan menarikku dengan kasar. Aku menjerit, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. Adrian mencoba melawan, tetapi jumlah mereka lebih banyak. "Lepaskan dia," teriak Adrian, melayangkan pukulan ke salah satu pria itu. Namun, sebuah pukulan keras mendarat di perutnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Aku menjerit, "Adrian!" Sebelum aku bisa melakukan apapun, seseorang menamparku keras hingga aku hampir terjatuh. "Aira, kau sungguh mengecewakan." Suara itu, aku menegakkan tubuhku dan melihat sosok Pak Indra berdiri di hadapanku. Tatapannya dingin, penuh kemarahan. Aku tahu, aku dalam masalah besar. Aku dikurung di kamar selama berhari-hari. Tak ada ponsel, tak ada akses keluar. Hanya aku dan keheningan yang menyesakkan. Setiap hari, Pak Indra datang dengan tatapan yang semakin mengerikan. "Kau pikir bisa lari dariku?" Katanya suatu malam, suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku tidak menjawab. Dia mendekat, jari-jarinya mengangkat daguku dengan paksa. "Aku sudah membayar mahal untukmu, Aira. Jangan pernah mencoba meninggalkanku lagi." Aku merasa perutku mual. Aku ingin melawan, tetapi aku tahu aku tidak bisa. Tidak sekarang. Aku harus menemukan cara lain untuk keluar dari neraka ini. Aku menatap langit-langit kamar, menghitung retakan halus di sudutnya. Sudah berapa hari aku dikurung di sini? 3? 5? Aku tidak tahu lagi. Yang ku tahu, aku tidak bisa keluar. Aku mencoba membuka jendela, tapi Pak Indra sudah mengantisipasi itu. Jeruji besi kini menutupi jendela, menutup satu-satunya celah yang kupikir bisa menjadi jalan keluar. Aku berjalan mondar-mandir, gelisah. Sejak malam aku mencoba kabur dengan Adrian. Keadaan semakin buruk. Setiap kali pintu terbuka, aku menahan napas, takut melihat sosok yang masuk. Lalu, malam itu tiba. Pintu kamar terbuka perlahan. Suara engselnya berderit pelan. Aku menahan napas, punggungku menegang. Aku berharap itu pelayan yang datang membawakan makanan. Tapi bukan. Pak Indra berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan piyama sutra gelap. Wajahnya bersih tanpa ekspresi. Tapi tatapan matanya membuat tubuhku bergetar. Aku mundur selangkah. "Apa yang kau inginkan?" Suaraku bergetar. Ia tersenyum tipis. "Kau sudah tahu jawabannya, sayang." Aku menelan ludah. "Kau membuat kesalahan besar dengan mencoba melarikan diri." Langkahnya mendekat, suaranya rendah dan tenang, tapi mengandung ancaman yang tak tersirat. Tanganku mencengkeram ujung gaun tidur yang kukenakan, tubuhku kaku seperti batu. "Kau milikku, Aira. Aku sudah membeli hidupmu, dan aku tidak akan membiarkanmu berpikir sebaliknya." Aku menggeleng, air mataku menggenang di sudut mata. Aku bukan barang yang bisa dibeli. Sebuah tawa rendah keluar dari bibirnya. "Oh sayangku, kau masih belum mengerti ya?" Ia berdiri sangat dekat sekarang, hingga aku bisa mencium bau parfum maskulinnya yang menusuk hidung. Tiba-tiba, tangannya mengangkat daguku, memaksaku menatapnya. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku terasa lumpuh. "Kau akan belajar," bisiknya. Aku tidak bisa bernapas. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku menutup mata, menahan napas. Tangannya masih mencengkeram daguku. Kuku-kukunya menekan kulitku dengan kasar. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku membeku dalam ketakutan. "Tolong," bisikku. Pak Indra tersenyum kecil. "Tolong?" Ia mengangkat alisnya seolah mengejek. "Kau tidak dalam posisi meminta tolong, Aira." Aku mengumpulkan keberanian dan menepis tangannya sekuat tenaga. "Jangan sentuh aku." Suaraku bergetar, tapi penuh perlawanan. Ia terdiam sejenak, lalu tawa rendahnya memenuhi ruangan. "Kau masih punya nyali untuk melawan." Tatapannya berubah dingin. "Baik, aku akan memberimu pelajaran."
Aku tidak sempat bereaksi ketika tangannya terangkat. Suara tamparan itu menggema di ruangan kamar ini. Pipiku terasa panas, perih menjalar ke seluruh wajahku. Aku tersentak ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku tidak ingin memberinya kepuasan untuk melihatku hancur. Aku bisa bersikap baik padamu, Aira, katanya dengan nada rendah, hampir lembut. Tapi kau harus tahu tempatmu. Aku menggigit bibirku, menahan teriakan. Aku ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa aku bukan miliknya. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuatnya semakin puas. Pak Indra mendekat lagi. Kali ini tangannya mencengkeram pergelangan tanganku dengan keras. Aku memberimu kehidupan mewah. Aku melunasi hutang keluargamu. Dan ini balasanmu? Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. Aku tidak pernah meminta ini. Dia tertawa kecil, lalu melepaskanku dengan kasar hingga aku hampir tersungkur. Aku bisa membuat hidupmu jauh lebih buruk, Aira, katanya dingin. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Setelah itu, dia melangkah keluar, meninggalkanku di ruangan yang kini terasa semakin mencekik. Aku jatuh berlutut, tubuhku gemetar. Aku menyentuh pipiku yang masih panas akibat tamparannya. Air mata jatuh satu persatu. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini adalah perang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rasa sakit di pipiku sudah berkurang, tapi luka di hatiku masih menganga. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika aku hanya menunggu dan meratapi nasib, aku tidak akan pernah bebas. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Jika melarikan diri secara terang-terangan tidak mungkin, maka aku harus mencari cara lain. Aku harus menghancurkannya dari dalam. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju meja rias. Mataku menangkap pantulan wajahku di cermin. Mata sembab, pipi masih kemerahan, bibir kering. Aku tidak akan menjadi korban selamanya. Aku akan menjadi musuhnya. Keesokan harinya, aku duduk di meja makan, berhadapan dengan Pak Indra yang sedang membaca koran. Tidak ada percakapan di antara kami. Aku hanya menunggu, mengamati, mencari celah. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan datang membawa telepon genggam dan menyerahkannya pada Pak Indra. Tuan, ada telepon dari Tuan Surya. Pak Indra mengangguk dan menerima panggilan itu. Aku memperhatikannya dengan seksama. Ya Surya, apa kabar? Nada suaranya ramah, penuh percaya diri. Aku berpura-pura tidak peduli, tapi telingaku menangkap setiap kata. Jangan khawatir, proyek itu sudah dalam genggamanku. Aku menajamkan pendengaranku. Proyek? Ya, aku sudah memastikan semua dokumen bersih. Tidak akan ada yang mencurigai apapun. Dokumen bersih. Aku menggigit bibir. Apakah ini sesuatu yang ilegal? Aku berpikir cepat. Jika aku bisa menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkannya, sesuatu yang lebih besar dari hubungan kami, maka aku bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Aku butuh bukti. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Dan aku tahu tempat yang tepat untuk memulainya. Malam itu, setelah semua orang di rumah tidur, aku menyelinap keluar dari kamar. Aku berjalan hati-hati melewati lorong-lorong rumah besar ini. Aku harus ke ruang kerja Pak Indra. Aku sudah mengamati selama beberapa hari. Setiap kali dia menerima telepon penting atau mengerjakan sesuatu yang rahasia, dia selalu masuk ke ruangan itu. Aku menyentuh knop pintu dan mencobanya. Terkunci. Sial. Aku menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapapun. Lalu aku menarik jepit rambut dari kepalaku dan mencoba membuka kunci. Tangan gemetar, napas tertahan. Klik. Aku menahan teriakan lega ketika pintu terbuka. Aku masuk ke dalam dan segera menutupnya kembali dengan hati-hati. Ruangan itu gelap. Aku meraba dinding dan menemukan saklar lampu. Begitu lampu menyala, aku melihat ruangan itu penuh dengan rak buku, lemari arsip,
dan sebuah meja besar dengan komputer di atasnya. Aku tidak punya banyak waktu. Aku segera menuju meja dan mulai membuka laci-lacinya. Beberapa dokumen biasa, kontrak bisnis, catatan keuangan. Tapi kemudian, aku menemukan satu berkas yang menarik perhatianku. Judulnya, Proyek Bintang, Kontrak Rahasia. Aku membukanya dan membaca cepat. Mataku membelalak. Ini ilegal. Pak Indra sedang menjalankan proyek besar dengan dokumen palsu. Ada penggelapan dana, penyuapan, dan banyak hal lainnya yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Aku menelan ludah. Ini dia. Ini jalanku keluar. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Jantungku berhenti. Aku buru-buru mematikan lampu dan bersembunyi di balik meja. Pintu terbuka. Aku menahan napas. Aku yakin mendengar sesuatu. Suara seorang pria terdengar samar. Aku mengepalkan tangan, berusaha agar tidak gemetar. Jika aku tertangkap sekarang, semuanya akan berakhir. Aku melihat bayangan pria itu bergerak ke dalam ruangan, memeriksa sekeliling. Aku harus keluar dari sini. Perlahan, aku merayap ke arah pintu. Aku menunggu hingga pria itu berbalik ke arah lain, lalu dengan cepat membuka pintu dan keluar sebelum dia menyadarinya. Aku berlari secepat mungkin menuju kamar, menahan napas sepanjang jalan. Begitu sampai di dalam, aku mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Jantungku masih berdegup kencang. Tapi aku berhasil. Aku sekarang memiliki sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan menemukan cara untuk menggunakan ini. Aku akan menghancurkannya. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku. Dan satu-satunya orang yang terpikir olehku adalah Adrian. Tapi bagaimana aku bisa menghubunginya? Setelah percobaan pelarianku gagal, Pak Indra mengambil semua akses komunikasiku. Aku duduk di ranjang, berpikir keras, lalu aku teringat sesuatu. Salah satu pelayan, Mbak Rina, pernah membantuku diam-diam. Mungkin dia bisa menjadi perantara. Aku menunggu hingga sore, lalu mencari kesempatan untuk berbicara dengannya tanpa menarik perhatian. Saat dia sedang menyajikan teh di taman, aku berbisik pelan, "Mbak Rina, aku butuh bantuan." Dia menoleh dengan cepat, wajahnya waspada. "Nyonya, ini berbahaya." "Aku tahu," kataku lirih. "Tapi aku harus menghubungi seseorang, tolong." Dia ragu sejenak, lalu menghela napas dan mengangguk. "Siapa yang harus aku hubungi?" "Adrian." Matanya melebar sedikit, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. "Aku akan mencoba." Aku mengangguk penuh syukur. "Terima kasih." 2 hari kemudian, aku menerima balasan. Mbak Rina memberiku secarik kertas kecil dengan tulisan singkat. "Kita harus bicara. Aku akan menemukan cara untuk menemuimu. Tunggu aku, Adrian." Aku meremas kertas itu erat-erat. Ada harapan. Aku akan keluar dari neraka ini. Dan kali ini, aku tidak akan gagal. Hari-hari berikutnya terasa seperti meniti di atas tali tipis. Aku harus bertingkah seolah tidak ada yang berubah. Sementara di dalam kepalaku, rencana pelarianku mulai terbentuk. Adrian bilang dia akan menemukanku. Tapi aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus siap ketika kesempatan datang. Aku terus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang proyek ilegal Pak Indra. Setiap malam, aku menyelinap ke ruang kerjanya, mencuri salinan dokumen penting, dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Aku tahu ini berisiko, tapi ini satu-satunya cara. Lalu, pada suatu malam, Adrian akhirnya muncul. Aku sedang duduk di taman belakang saat sebuah suara berbisik di kegelapan. "Aira." Aku menoleh cepat. Adrian berdiri di balik pepohonan. Wajahnya setengah tersembunyi bayangan. Aku hampir tidak percaya dia benar-benar ada di sini. Tanpa berpikir, aku berlari ke arahnya. Dia menarikku ke dalam pelukannya, memelukku erat seakan aku bisa menghilang kapan saja. "Kita harus pergi dari sini," katanya lirih. Aku mengangguk. Aku sudah mengumpulkan bukti.
Aku punya sesuatu yang bisa menjatuhkan Pak Indra. Dia menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku menceritakan semuanya. Dokumen ilegal, proyek rahasia, segala yang kutemukan. Mata Adrian semakin gelap setiap kali aku berbicara. Aku bisa menggunakan ini untuk menjatuhkannya, kataku. Tapi aku butuh bantuanmu. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, aku sudah punya rencana. Jantungku berdebar. Besok malam, aku akan menjemputmu, katanya. Kita harus pergi sebelum dia mencium sesuatu. Aku menelan ludah. Dan bukti ini, aku punya seseorang yang bisa menyebarkannya ke media dan polisi. Aku mengangguk. Ini satu-satunya kesempatan. Kita harus hati-hati, bisikku. Dia menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku menghabiskan sepanjang hari bersikap normal. Aku makan bersama Pak Indra, tersenyum saat dia berbicara, berpura-pura menjadi istri yang patuh. Tapi di dalam, aku menghitung setiap detik hingga malam tiba. Saat semuanya sunyi, aku mengambil dokumen-dokumen yang kusimpan dan menyelipkannya ke dalam tas kecil. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Aku melewati lorong dengan cepat, menuju pintu belakang tempat Adrian akan menungguku. Tapi saat aku hampir sampai, tunggu, jantungku hampir berhenti. Aku menoleh dan melihat Pak Indra berdiri di ujung lorong, menatapku tajam. Aku berusaha tetap tenang. Aku hanya mau keluar sebentar. Udara di kamar terasa pengap. Dia menatapku lama. Aku menggenggam erat tas di tanganku, berharap dia tidak curiga. Lalu dia tersenyum. Hati-hati sayang. Aku memaksakan senyum, lalu berjalan cepat keluar sebelum dia berubah pikiran. Begitu aku keluar, Adrian sudah menunggu di balik tembok. Ayo, kami berlari ke mobilnya. Dia menyalakan mesin dan segera melaju. Aku menoleh ke belakang. Rumah itu semakin menjauh, semakin kecil. Aku akhirnya bebas. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Mobil melaju kencang di jalanan malam. Aku dan Adrian diam, hanya suara deru mesin yang menemani kami. Jantungku masih berdebar, seolah belum percaya aku benar-benar keluar dari rumah itu. Setelah beberapa kilometer, Adrian membawa mobil ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Kita aman di sini, katanya. Aku turun dari mobil dengan tubuh masih gemetar. Apa kita benar-benar lolos? Adrian mengangguk. Untuk sekarang ya, tapi Pak Indra pasti akan mencari kita. Aku menyerahkan tas berisi dokumen ilegal kepadanya. Bukti ini harus segera disebarluaskan. Kita harus memastikan dia tidak bisa menyentuhku lagi. Adrian mengambil tas itu, lalu menatapku dalam. Aku janji, Aira, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Aku mengangguk, meski di dalam hatiku masih ada ketakutan. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa dengan selimut yang disampirkan di tubuhku. Adrian duduk di meja, memeriksa dokumen-dokumen yang kubawa. Aku mendekat, lalu bertanya, "Kenapa kau membantuku, Adrian?" Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Pak Indra bukan hanya pria kaya yang kejam, dia juga seorang kriminal. Aku mengernyit. Kau mengenalnya? Dia mengangguk. Dia menghancurkan keluargaku. Hatiku mencelos. Dulu ayahku adalah seorang pengusaha kecil yang bersih. Tapi suatu hari, Pak Indra menawarinya sebuah kerja sama bisnis. Tanpa tahu siapa sebenarnya Pak Indra, ayah menerimanya. Dalam waktu singkat, ayahku terlilit hutang yang tak masuk akal. Saat dia menolak membayar, orang-orang Pak Indra datang dan Adrian menghentikan ceritanya, menundukkan kepala. Aku bisa melihat luka lama yang belum sembuh di matanya. Mereka membunuhnya, bisiknya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menggenggam tangannya erat. Adrian, dia menatapku, lalu berkata, "Sejak saat itu, aku bersumpah akan menghancurkan Pak Indra. Saat aku melihatmu di pesta itu, aku tahu kau adalah korban berikutnya. Aku tidak bisa diam saja. Aku merasa mataku memanas.
Aku tidak pernah menyangka bahwa Adrian memiliki luka sebesar ini. Tapi kali ini kita akan menang, katanya tegas. Aku mengangguk. Ya, kita akan menang. Beberapa hari kemudian, Adrian menyerahkan dokumen-dokumen yang kubawa kepada seorang jurnalis investigasi. Dalam waktu singkat, berita tentang kejahatan Pak Indra tersebar luas. Polisi mulai menyelidiki bisnisnya, dan semua mata tertuju padanya. Sementara itu, aku masih bersembunyi. Kami tahu bahwa Pak Indra pasti akan mencoba melakukan sesuatu sebelum semuanya berakhir. Dan kami benar. Malam itu, saat aku dan Adrian bersiap untuk meninggalkan kota, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah persembunyian kami. Aku menahan napas. "Aira!" Suara berat itu menggema dari luar. "Pak Indra." Aku menatap Adrian dengan ketakutan. Dia menemukanku. Adrian menggenggam tanganku. "Percayalah padaku." Tiba-tiba, suara siren polisi terdengar mendekat. Aku terkejut. Lalu berkata kepada Adrian, "Ada apa ini?" Adrian tersenyum kecil. "Aku sudah memperhitungkan ini. Aku memberitahu polisi lokasi kita, dan sekarang mereka datang untuk menangkapnya." Beberapa menit kemudian, polisi mengepung tempat itu. Pak Indra dan anak buahnya mencoba kabur, tapi mereka tak bisa melawan hukum yang kini menjerat mereka. Aku menatap dari balik jendela saat polisi memborgolnya. Wajahnya merah padam karena marah. "Aira," teriaknya, "kau akan menyesal." Aku menelan ludah, tapi kali ini aku tidak lagi takut. Pak Indra akhirnya mendapatkan balasannya. Beberapa bulan kemudian, aku dan Adrian memulai kehidupan baru. Pak Indra dihukum penjara seumur hidup atas berbagai kejahatannya. Keluargaku akhirnya bebas dari ancamannya, dan kami bisa membangun hidup dari awal lagi. Dan aku tidak lagi menjadi burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Aku bebas. Adrian tetap di sisiku. Dia bukan hanya penyelamatku, tapi juga seseorang yang mengajarkanku arti keberanian dan cinta sejati. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanyaku suatu sore saat kami duduk di tepi pantai. Dia tersenyum, menggenggam tanganku. "Apapun yang kita mau, kita bebas." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bahagia. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tamat. Itulah cerita kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.